Saudari-saudara yang terkasih, minggu yang lalu baru saja kita merayakan hari raya yang sangat besar, yang sangat penting bagi iman kita, yakni hari raya Paskah. Apa sebenarnya yang kita rayakan dalam hari raya Paskah kemarin? Tentu kita semua sudah tahu, yakni hari kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus yang sengsara, disalib, wafat, kemudian dimakamkan. Pada hari raya Paskah, ia bangkit. Saya yakin juga bahwa saudari-saudara semua yang hadir di sini pasti juga percaya bahwa Yesus yang telah wafat dan dimakamkan itu bangkit pada saat hari raya Paskah. Benar demikian? Percaya? Dan pertanyaan saya adalah, mengapa kita percaya? Apa yang membuat kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Apa yang membuat kita percaya? Bukankah sama seperti Thomas dalam bacaan Injil tadi, kita tidak melihat Yesus yang bangkit itu, kita tidak ditampai oleh Yesus. Hei umatku yang kukasihi, aku sudah bangkit dari mati. Kita tidak ditampai toh. Kita tidak melihat Yesus yang bangkit toh. Lalu mengapa kita percaya? Apa yang membuat kita bisa percaya sehingga pagi-pagi hari ini kita hadir di sini untuk merayakan misteri kepercayaan kita pada kebangkitan Tuhan itu? Hari ini dalam Injilnya, Yesus memberitahukan kepada kita apa sih sebenarnya yang membuat kita percaya kepadanya. Seperti Thomas, pasti kita juga biasanya dalam keadaan yang down, dalam keadaan yang buruk, kita meragukan, Yesus ini benar-benar ada gak sih? Yesus ini benar-benar bangkit gak sih? Kenapa? Karena kita seringkali perlu bukti pada sesuatu yang kita percayai. Misalnya, dalam hal-hal yang sederhana, kita percaya pada produk barang tertentu, makanan. Kita baru percaya bahwa mie instan ini enak jika kita sudah pernah merasakannya, membuktikannya sendiri ini enak. Misalnya, produk sampo ini sangat ampuh. Mengapa? Karena kita sudah membuktikan sendiri, melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa setelah kita menggunakan sampo ini, tidak ada lagi ketombe di rambut kita. Nah, kita baru percaya karena ada bukti jelas. Juga ketika kita percaya kepada seseorang, kita mesti memerlukan sesuatu, kualitas yang bisa kita lihat dari orang yang kita percaya. Misalnya, dalam memilih teman dan sahabat, kita pasti memilih yang perhatian, yang care, yang bisa mendengarkan curhatan kita, yang bisa menjaga rahasia yang kita curhatkan kepada dia. Pasti kita memilih yang seperti itu, karena kita tidak ingin kepercayaan kita dilukai. Inilah jadi bukti melihat dengan percaya ini biasanya satu paket. Lantas mengapa Yesus hari ini berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang hendak dikatakan Yesus adalah soal iman. Jadi percaya yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar percaya dalam level yang tadi, level percaya kita kepada barang, kepada orang, tapi percaya kepada Tuhan yang bangkit. Iman bukan lagi mengandalkan akal budi manusia, panca indera manusia, pengalaman dan juga perasaan, tetapi pada iman. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Yang dimaksud adalah
iman selalu berasal dari Allah. Iman selalu merupakan pertama-tama adalah karunia Allah, bukan usaha manusia sendiri. Jadi Allah lah yang pertama mengetuk pintu hati kita, dan kita yang membuka dan menerima Allah itu sendiri. Seperti dalam bacaan Injil tadi, Yesuslah yang menampakkan diri. Betul kan? Bukan murid yang mencari, Yesus ini sudah bangkit, bener enggak sih? Dia kan sudah bilang dia akan bangkit. Kenapa? Di mana dia sekarang? Bukan murid yang bertanya seperti itu, tapi Yesus yang mengunjungi mereka pada saat mereka ketakutan. Jadi Yesuslah yang pertama memulai. Ini loh, jangan kamu takut, percayalah. Aku yang memberi kamu damai sejahtera, karunia Roh Kudus. Percayalah. Jadi iman ini selalu berangkat dari Allah. Dan Allah, Roh Kudus yang mendorong kita untuk mewartakan iman ini. Maka dalam bacaan Injil tadi, setelah Yesus mengaruniakan damai dan juga karunia Roh Kudus, Ia meminta para muridnya untuk tidak meragukan lagi akan iman ini dan mewartakan, memelihara iman ini dan mewartakan kepada orang lain. Apa buahnya? Buahnya adalah yang pertama kita dengarkan pada bacaan pertama tadi, bahwa kesaksian para rasul Yesus Kristus akhirnya membuahkan jemaat yang begitu banyak, dan mereka hidup bersama-sama dengan baik. Yang kedua, buahnya kita rasakan saat ini di sini. Kita semua adalah hasil dari pewartaan Injil, pewartaan kabar gembira, kabar kebangkitan Kristus. Karena kita menerima pewartaan itu, maka kita hadir di sini berkumpul bersama sebagai satu jemaat. Jadi ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, para suster, iman yang kita imani saat ini jangan pernah semata-mata kita dasarkan pada kemampuan manusiawi kita saja, pada penglihatan kita, pada pengalaman pribadi kita, tetapi hendaknya kita dasarkan pada sabda Tuhan sendiri yang dipelihara oleh gereja, yang diwarisi oleh gereja, dijaga, dan hingga saat ini kita rayakan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, kita baca dalam kitab suci, juga sabda Tuhan yang kita rayakan dalam perayaan-perayaan sakramen gereja, dan juga sabda Tuhan yang kita saksikan, kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah pondasi kuat iman kita yang membuat iman kita selalu bertumbuh dan berkembang. Maka saudari-saudara yang terkasih, bertepatan dengan tahun iman dan kitab suci yang secara khusus kita rayakan dalam sepanjang tahun ini, kita semua diundang untuk semakin dekat dengan sabda Tuhan, dan juga diundang untuk bersaksi, memperdalam iman kita dan bersaksi, mensaksikan iman kita kepada sesama kita dengan perkataan yang bisa didengarkan oleh orang lain, dan juga perbuatan sebagai satu jemaat yang bisa secara langsung disaksikan oleh orang lain. Inilah bukti kebenaran dari iman yang kita terima. Maka baiklah kita bersyukur hari ini dan berbahagia sebagaimana dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah kamu, berbahagialah kita semua yang sekalipun tidak melihat Dia, namun kita percaya.